awal sudah merugikan kebebasan berekspresi kita hari ini, menciptakan rasa takut, tapi kita tidak akan membuka Sisi-sisi humanismenya Fathia juga kerap kali muncul dalam kasus ini gitu ya. Untuk menyuarakan kebenaran, karena kalau bukan kita, siapa yang akan melawan? Bukan resiko ancaman fisik yang kami takut, tapi yang kita takut adalah masa depan kelas pekerja Indonesia. Ada targetnya, dan orang itu keberaniannya mati gara-gara buzzer, karena itu menimbulkan jejak digital yang pada akhirnya itu mengakibatkan orang-orang jadi takut. Sosok Fathia menurut saya dia seorang pribadi yang humanis, cukup humble dan juga sangat punya prinsip dan integritas, terutama dalam memberikan dan juga mengeluarkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama karena memang dia bekerja dalam keseharian di lembaga advokasi hak asasi manusia. Jadi memang karakteristik dan juga kepribadian beliau terutama dari segi kemanusiaan dan juga keberpihakan terhadap orang-orang yang tertindas itu sangat besar. Bicara sosok Fathia, menurut saya Fathia merupakan salah satu pemimpin perempuan di Kontras gitu ya, yang cukup berhasil dalam menggapai berbagai capaian gitu ya. Dan ketika misalnya bicara soal pemimpin, dia merupakan seorang atasan yang mengarahkan sesuatunya dengan jelas gitu ya. Dia kalau dari luar terlihat cukup cuek, tapi sebenarnya ketika kita coba untuk mengenal lebih dalam, Kak Bob adalah sosok yang hangat, mandiri, dia berani, dan juga dia orang yang pantang menyerah. Keluhan sejauh ini karena memang ini bagian dari perjuangan, Fathia tidak pernah mengeluh hal-hal yang sifatnya personal, karena dia juga sadar dan juga merasa bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi pekerjaan, dan akhirnya justru bukan keluhan yang seringkali didengar atau disampaikan kepada teman-temannya atau lingkungan beliau ada, tapi justru optimisme dan juga rasa untuk tetap terus semangat dan juga rasa untuk tetap terus berani dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta, dan juga menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Saya sangat kecewa karena ia yang dari awal sudah merugikan kebebasan berekspresi kita hari ini, menciptakan rasa takut, tapi kita tidak akan membuka Jika ditanya pernah mengeluh atau tidak gitu ya, memang akan sangat manusiawi gitu ya ketika misalnya ada keluhan, ada cerita gitu ya yang disampaikan oleh Fathia ke saya gitu ya. Tapi memang mostly itu berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Jadi memang pekerjaannya sangat profesional gitu ya. Walaupun memang sisi-sisi humanismenya Fathia juga kerap kali muncul dalam kasus ini gitu ya. Itu tadi misalnya bicara soal motivasi ya, kita justru malah dimotivasi agar bekerja lebih keras lagi di tengah kasus-kasus ini gitu ya, sehingga membuktikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa Kontras betul-betul hadir merepresentasikan kepentingan publik. Apa yang terjadi oleh Fathia dan juga Bang Haris itu menjadi fenomena yang umum hari ini. Fenomena yang secara tidak langsung begitu terjadi karena memang ada bentuk-bentuk penyangkalan dari pemerintah atau penguasa untuk memastikan bahwa setiap rakyat atau setiap masyarakat itu punya hak untuk tetap menyuarakan pendapat, terutama menyuarakan pendapat yang sifatnya
memperbaiki situasi dan juga kondisi di negara ini. Satu hal yang aku ingat dari Kak Fathia, dia selalu berani untuk menyuarakan kebenaran, karena kalau bukan kita, siapa yang akan melawan? Dan framing-framing seperti itu merupakan cara yang cukup rendahan yang dilakukan oleh negara untuk menyerang masyarakat sipil yang kemudian kritis. Tapi kalau misalkan kita lihat framing-framing yang kemudian dilakukan oleh buzzer kepada Kak Bob tentunya berbeda dengan kepribadian Kak Bob sendiri maupun sosok Kak Bob sendiri gitu. Pada saat ini dengan kacamata dan juga dengan presiden kasus Fathia Harris, kita bisa melihat ke depan bahwa ruang-ruang kritik, ruang-ruang berpendapat yang disampaikan oleh masyarakat untuk mengontrol negara, sekali lagi ruang-ruang masukan untuk mengontrol negara, bukan untuk kepentingan lain atau untuk alasan lain, itu semakin berpotensi untuk tidak lagi ada begitu dari masyarakat, apalagi ditambah dengan fenomena atau situasi yang terjadi baru-baru ini dengan adanya ancaman hukuman terhadap salah seorang warga Lampung ketika memprotes infrastruktur pembangunan yang ada di Lampung. Itu adalah bentuk lain dari bagaimana penguasa saat ini mengeluarkan atau mempraktikkan praktik-praktik kekuasaan dengan cara yang justru bukan pro rakyat, tapi justru lalin dan juga kembali ke dalam masa-masa Orde Baru yang anti kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan orang-orang yang sebenarnya berada di seberang kita ya hari ini. Balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa kalau zaman dulu Soeharto bisa make alat negara kayak polisi ataupun TNI untuk ngebunuh ataupun menculik orang-orang aktivis pro demokrasi. Hari ini mereka belajar dari kesalahan apa yang mereka lakukan gitu ya di masa lalu yang terlalu jelas, kayaknya itu bisa kita tunjuk muka negara. Caranya dengan apa teror itu dilakukan? Yaitu dengan rekrut si buzzer-buzzer ini yang munculnya kayak hantu gitu kan. Bisa jadi muncul cuman ketika G30S atau ketika 30 September di peristiwa 65. Bisa jadi muncul ketika misalkan ada kamuflase atas isu besar lain yang terjadi. Atau di kasus saya sama Haris, itu untuk melakukan trolling dan doxing gitu. Dimana pasti yang namanya warga biasa di doxing dan di trolling untuk untuk meninggalkan jejak digital gitu ya. Itu pasti sangat menimbulkan trauma gitu. Karena apa? Karena yang mereka lakukan itu sebenarnya tanpa dasar. Yang bisa nangkep mereka nggak ada. Mereka siapa kita nggak tahu. Mereka yang ngerekrut siapa kita nggak pernah tahu. Tidak pernah ada kejelasan soal itu, tapi mereka selalu ada. Itu kan kayak Petrus sebenarnya. Kita dulu punya Petrus, kita nggak pernah tahu orangnya siapa, tapi orang tiba-tiba mati gitu. Sama kayak sekarang, kita punya buzzer, ada targetnya, dan orang itu keberaniannya mati gara-gara buzzer, karena itu menimbulkan jejak digital yang pada akhirnya itu mengakibatkan orang-orang jadi takut gitu loh untuk bersuara. Karena sekarang kan semua orang bergerak di dunia digital. Ketika mereka masih ada di situ, orang udah punya persepsi yang banyak gitu, dan bahkan bisa dibilang ini itu kayak waktu itu gue dibilang anak kecil so tau lah, perempuan gak tahu diri lah, apalah segala macam dengan identitas-identitas yang berbagai macam gitu loh. Dan bahkan dibilang nggak bisa disamain sama Munir, koordinator kontras kayak gini, nggak layak, bla 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 dan lain sebagainya. Itu stressing nggak? Iya, tentu saja gitu. Pasti lu jadi refleksi kan, iya kayaknya emang gue nggak cocok jadi pemimpin atau apa. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi dan dampak-dampak dari adanya buzzer ini sebenarnya lebih buruk karena mengakibatkan trauma psikis yang itu sebenarnya udah diakui sama pelapor khusus PBB bahwa ada yang namanya cyber torture atau penyiksaan siber.
Fathia dan Haris Azhar yang hari ini tengah berjuang melawan kriminalisasi dari oknum pemerintah. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Situasi Papua hari ini memang semakin lama semakin memburuk ya. Hal itu disebabkan karena semakin tidak adanya kemauan dari negara untuk mencabut status militer ataupun darurat militer yang sebenarnya juga nggak ada dan nggak legitimate karena itu sudah dicabut dari tahun 97. Dan kita tahu bahwa peluncuran pasukan ke Papua sebagai langkah pendekatan keamanan dan sekuritisasi itu yang menjadi akar persoalan soal pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua gitu. Dan kita lihat bahwa hari ini di Papua semakin banyak tentara yang diluncurkan ke sana dalam rangka siaga tempur dan lain sebagainya. Tapi yang jadi pertanyaan, kok bisa negara yang udah bertahun-tahun melakukan militerisme tapi nggak pernah ada evaluasinya? Apakah ada keberhasilan dari adanya militerisme itu? Tapi pasukannya terus ditambah. Apakah selama ini mereka nggak pernah memikirkan bagaimana itu berdampak pada korban-korban masyarakat sipil? Apakah selama ini pendekatan keamanan yang mereka lakukan di sana itu udah tepat guna? Nah itu nggak pernah diukur, yang pada akhirnya kalau kita ngelihat dari peta konfliknya dan juga bagaimana demografi yang ada di Papua, itu semua ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan konglomerat, kepentingan-kepentingan politisi, dan kepentingan-kepentingan bisnis gitu loh. Dan selain itu juga kenapa selama ini orang-orang yang dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata itu nggak pernah dibawa ke ranah pengadilan. Jika memang terbukti mereka itu adalah kelompok kriminal bersenjata yang pada akhirnya mengakibatkan situasi di Papua tidak aman gitu. Terus, saya bersama Fathia di sini akan terus hadir. Kita akan terus hadir mengawal ini. Bukan resiko ancaman fisik yang kami takut, tapi yang kita takut adalah masa depan kelas pekerja Indonesia. Saya ke sini dengan tujuan mau menyaksikan sebagai rakyat yang korban atas wacana operasi Blok Wabu di Kabupaten Danjaya, Papua. Dan saat ini di sana operasi militer masih dilakukan. Operasi militer ini bermula dari tanggal 18 Desember 2019 dan militer entah itu TNI Polri non-organik yang ditugaskan atau diarahkan ke sana ini masih melakukan operasi. Artinya penyisiran, kemudian pembantaian. Dalam arti pembantaian adalah di saat penyisiran ini kan masyarakat ya ditembak sembarang tanpa melihat siapakah masyarakat itu. Padahal masyarakat yang ditembak adalah masyarakat sipil yang ada di lingkungan itu. Nah, bagian-bagian ini menjadi pertimbangan kami dan penilaian kami. Masyarakat memang kami sangat ketakutan dan sangat saat ini sangat panik dengan adanya kehadiran militer itu, sehingga kebelakangan ini saya tinggalnya di kampung yang kurang aksesnya jaringan, sehingga ketika saya dapat informasi bahwa Fathia dan Haris sedang sidang, sehingga saya menuju ke Jakarta untuk menyaksikan bagaimana langkah-langkah persidangan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun pengadilan negeri Jakarta ini. Ini berjuang untuk itu, untuk menegakkan negara supaya tidak ada yang takut dan menyalahgunakan kekuasaan. Sekali lagi, hidup buruh! Hidup buruh! Apa yang dilakukan oleh Fathia, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar gitu ya, dalam mengkoreksi deployment atau penempatan militer yang terjadi di Intan Jaya, Papua, ya, dalam kaitannya atau konflik of interest dengan bisnis pertambangan, itu perlu dikoreksi. Karena kan yang dilakukan penempatan pasukan itu mengimplikasikan adanya eskalasi kekerasan di lapangan, gitu ya. Gesekan, kontak senjata semakin tinggi di Intan Jaya, dan akhirnya menimbulkan korban yang akan begitu besar gitu ya. Belum lagi tanah-tanah yang akan dirampas untuk kepentingan bisnis pertambangan gitu. Nah,
disitulah kemudian perlu satu peran role dari masyarakat sipil untuk kemudian mengkoreksi langkah-langkah yang ada, mencium bau-bau busuk, aroma-aroma yang kemudian tidak absah dilakukan seharusnya gitu ya. Banyak sudah kajian, laporan, pengumpulan data yang dilakukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, terutama SafeNet, Paku ITE sendiri, dan Paku ITE itu adalah Paguyuban Korban Undang-Undang ITE yang didukung oleh SafeNet dan koalisi revisi total UITE, berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Jadi masalah terbesar di UITE yang berlaku saat ini adalah adanya pasal-pasal karet yang multitafsir, ya. Dan pasal-pasal karet ini seringkali dipakai oleh penguasa, pengusaha, biasa pengusaha besar, pejabat, termasuk pejabat publik yang berkuasa. Nah, pelapornya itu umumnya atau mereka yang melaporkan dengan menggunakan UITE ini umumnya adalah para penguasa, pejabat, dan pengusaha besar. Sementara yang terlapor itu biasanya adalah masyarakat biasa, masyarakat kecil, ya. Jadi bukan hanya aktivis atau tokoh, itu banyak ya. Kalau dari segi jumlah yang terpublikasi mungkin yang paling banyak adalah jurnalis, kemudian para aktivis, guru, dosen, konsumen. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang tidak terekspos, mungkin ratusan jumlahnya di seluruh negara kita, adalah warga negara biasa, ibu rumah tangga. Di Aceh itu ada seorang ibu rumah tangga akhirnya masuk penjara dengan bayinya karena dilaporkan mencemarkan nama baik kepala desanya dengan pasal karet UITE. Jadi yang ini tidak banyak terekspos. Jadi sebenarnya lebih banyak warga negara biasa yang dikriminalisasi, dicoba bungkam dengan pasal-pasal karet UITE. Haris dan Fathia adalah dua orang yang kesekiannya yang hari ini dipaksa untuk hadir dalam persidangan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik seorang menteri dan orang pejabat publik. Undang-undang ITE ini multitafsir, Bang. Jadi siapa aja bisa kena. Karena itu kami hari ini mendukung Bang Haris di persidangan Bang Haris dan Mbak Fathia. Jadi kami datang dari seluruh Indonesia untuk mendukung dan ini juga menyampaikan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa Undang-Undang ITE ini memang sangat multitafsir, banyak pasal karet yang memang kami tuntut untuk dihapus. Karena ini bisa kena siapa aja, ibu-ibu rumah tangga, seperti saya juga karyawan swasta yang sebenarnya menyuarakan kebenaran tapi dibungkam dengan Undang-Undang ITE. Bebaskan Fathia Haris! Bebaskan! Bebaskan Fathia Haris! Bebaskan! Pertanyaannya, apakah semua warga negara harus berusaha berdarah-darah, bersusah payah dengan pengorbanan yang luar biasa 2 tahun, 3 tahun, karena proses pengadilan itu panjang, membosankan, mendehumanisasi, tidak memanusiakan manusia. Kalau pengalaman saya, seringkali terlambat, seringkali ditunda dengan berbagai alasan. Jadi memang tidak memanusiakan manusia. Itu satu. Tapi juga kerugian dan kesia-siaan itu bukan hanya kalau korban sudah menjadi korban, banyak sekali kerugiannya, dan negara bahkan ketika mereka dinyatakan bebas, negara juga tidak melakukan apa-apa karena tidak ada rehabilitasi, apalagi reparasi untuk para korban ini. Jadi sangat menyedihkan. Ya. Bahkan yang menerima amnesti seperti Bu Baik Nuril dan saya itu juga tidak ada rehabilitasi, ya, hanya dapat amnesti dan negara juga belum punya undang-undang amnesti sehingga Kemenkumham, Kanwil Kemenkumham di provinsi itu nggak tahu harus diapain nih orang yang dapat amnesti. Kita ngelihat hari ini kita udah jadi sorotan soal penyempitan ruang masyarakat sipil. Dan apa yang hari ini Fathia dan Haris hadapi itu adalah segelintir kecil dari ratusan orang yang pada akhirnya terkena dampak dari undang-undang yang mudorot gitu ya.
Dan kalau misalkan pemerintah sering raising isu atau ngangkat soal keadilan, soal kesejahteraan, soal investasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya nguntungin siapa sih gitu. Gue bukan orang yang anti sama yang namanya pembangunan, sama development, sama pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi gue cuma mau nantang pemimpin hari ini untuk bisa memperlihatkan bahwa dia nggak hanya jago bikin jalan tol, tapi juga dia harusnya jago untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia gitu. Caranya dengan apa? Dia harus bisa tegas terhadap pejabatnya yang mengkriminalisasi warganya yang sebenarnya bertindak untuk hal yang baik. Jadi jangan sampai di akhir masa jabatannya dia prestasinya cuma soal pembangunan jalan tol sama buka investasi seluas-luasnya, tapi gagal untuk bisa menaikkan atau mendongkrak lagi indeks demokrasi yang ada di Indonesia. Karena jangan salah, di tahun dua periode kepemimpinannya dia gagal untuk menaikkan indeks demokrasi tersebut dan malah menjatuhkan indeks demokrasi Indonesia. Jadi kalau mau bicara soal politik, mau bicara soal kesejahteraan publik di era 10 tahun Jokowi memimpin dengan jajaran pejabat publiknya yang kebanyakan adalah terduga pelaku pelanggaran HAM, tentu saja beliau sudah gagal karena pembangunan hanya dilihat dari infrastruktur dan juga bentuk-bentuk yang real ya, ada di depan mata secara materi. Tetapi bagaimana pemerintah tidak menimbulkan trauma dan tidak menimbulkan kesengsaraan bagi warga, itu jelas nggak ada. Karena apa? Angka demonstrasi, angka protes, banyaknya peraturan-peraturan yang diberikan terhadap yang harus dijalani sama masyarakat kayak RKUHP, Omnibus Law dan lain sebagainya, itu jelas nggak pernah ada involvement ataupun pengikutsertaan dari masyarakat gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan selanjutnya yang mau gue sampaikan kepada para pejabat publik ini, sebenarnya kalian bikin peraturan dan kalian membuat situasi ini terjadi apakah demi kepentingan publik atau demi kepentingan oligarki?